setidaknya tahu. Ini kan membuktikan ini nggak bohong gitu loh. Ini sumbernya jelas gitu. Lupa saya istrinya itu siapa. Memang nggak ada, jangan lupa. Emang kagak ada. Bukan lupa, emang nggak pernah ada. Tahu. Tapi kalau lu tanya cucu-cucunya Nabi Musa, ya, tuh bangsa Israel sana, cucunya para nabi, mereka tahu. Nah makanya dari sini kan lu tadi bisa dibuktikan kalau salah. Nah ini aja udah nggak tahu apa-apa. Anaknya Nabi Shu'aib. Shu'aib? Siapa Shu'aib? Dalam Islam tuh ada Nabi Shu'aib itu. Siapa Shu'aib? Jadi anaknya itu yang dinikahi sama Musa gitu. Anaknya nikahi sama Musa. Si Shu'aib ini siapa? Orang apa? Nah itu dah di zaman itu. Di zaman itu orang Israel nggak ada namanya Shu'aib. Ya mungkin bahasa Aduh, Shu'aib ini model apa lagi? Nggak ada. Orang Israel itu dari dulu Tuhan kami itu nggak pernah mengutus nama Nabi Shu'aib. Siapa yang ini Shu'aib? Tuhan dari Israel. Iya. Tuhannya sampai dari Israel asalnya. Bang, udah kocak banget bang. Nama istrinya Musa yang nggak tahu. Gunungnya Tursina entah apa. Shu'aib. Aduh, udahlah bang. Kocak. Makanya kata gua, kalau mau tahu silsilah, mau tahu siapa istrinya Musa, ya tanya tuh sama orang Israel. Tentu lu itu hanya bisa dapat referensi itu dari Taurat yang jelas gitu. Ini dari kitab yang nggak tahu gitu. Pusing. Udah ya, saya turunin. Kenapa? Karena nggak jelas. Itu kayak apa ya? Ya kayak gue gak mau kayak ngomongin yang gue nggak kenal. Lu ngomongin sesuatu yang nggak pernah ada gitu. Gimana? Anaknya Shu'aib dinikahin sama Nabi Musa. Siapa lagi Nabi Shu'aib? Aku pun nggak tahu Nabi Shu'aib. Aduh, udah mohon maaf ya bang ya. Aku nggak tahu siapa Shu'aib. Orang Betawi kak. Oh ya. Oke, halo kak. Selamat malam kak. Ya, selamat malam. Ya silakan. Mau bertanya? Kayaknya harus belajar dulu yang barusan itu tadi kak. Nggak apa-apa, biarin. Itu kan iman dia, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau mengcompare ke kita, ya nggak ada itu nabi-nabi yang dia sebutin. Gitu. Iya. Kak, saya mau nanya kak. Boleh. Nabi Musa itu wafatnya itu langsung dikubur sama Tuhan ya? Jadi tidak ada makamnya ditemukan sampai sekarang ya? Bukan artinya dikubur sama Tuhan. Tuhan nggak ngurusin kuburan Musa. Tidak diceritakan, bukan artinya Tuhan yang, tapi cuman tidak diceritakan aja gitu. Jadi makamnya sampai sekarang juga ada ketemu ya? Tidak ada ya? Jadi kalau kita bicara soal makam, kamu baca Matius 17. Gak usah bicara makam. Coba baca. Matius 17 dari ayat 1 sampai 3. Matius 17 ayat 3. 17 ayat 3. Ayat 3. 1 sampai 3, sorry. Oh, 1 sampai 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebelah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Lu ngapain nyariin kuburan kalau Musa saja sudah ditampilkan Tuhan Yesus kepada 3 soko guru? Iya kan? Luar biasa. Nah itu kerennya Tuhan Yesus itu, dia kan tadi aku narasikan. Kenapa aku narasikan Musa? Bahwa Allah Tuhan Yesus sendiri itu bertemu dengan Musa. Buktinya apa? Musa sendiri, Tuhan Yesus sendiri bisa membawa Musa kepada murid-muridnya. Kan keren kan? Ini kan membuktikan bahwa Yesus yang ditemui Musa di Gunung Sinai itu adalah Tuhan Yesus. Gitu. Jadi bukan Shu'aib. Ya. Oke. Jadi ini pendapat saya saja sih kak. Mungkin kalau
ada ketemu makam, mungkin sudah pada ziarah itu bangsa Israel ke sana. Kan sangat berjasa Musa itu ya. Jadi kan yang dianggap yang berkuasa kan tetap Tuhan, bukan manusianya. Mungkin seperti itu. Ya, betul Kak. Ya. Ada lagi yang mau Ya, ditanya? terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Agatha. Untuk memberkati. Itu tuh makanya kapan hari Tuhan Yesus ketemu Nabi Syuaib. Pun bingung. Siapapun si Syuaib ini aku tak kenal. Entah siapapun dia. Gitu. Ya kan? Sudahlah. Oke, halo Alpati. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Iya Mbak, itu kalau Yesus kan sebagai Tuhan itu Mbak ya. Sebelum dilahirkan itu Tuhannya siapa itu? Jadi ya Tuhan. Sebelum dilahirkan dia Tuhan, karena Tuhan itu kan kekal. Itu. Jadi sebelum dia mengambil rupa manusia, dia Tuhan. Setelah mengambil rupa manusia pun dia tetap Tuhan. Gitu. Jadi Tuhannya orang Israel, orang Kristen, dan Tuhannya seluruh manusia di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia sudah Tuhan dalam kekekalan. Gitu Bang. Kalau Tuhan itu kan Maha Pencipta itu Mbak. Maha. Tapi sebelum Nabi Adam itu kan belum ada nama Yesus, berarti belum ada nama Yesus itu nama kemanusiaannya, kan tadi saya bilang dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Yesus itu nama kemanusiaannya. Kalau Tuhan itu sendiri tidak bernama. Jadi Tuhan bisa menjelma jadi manusia gitu? Bisa, kalau nggak bisa itu batu. Iya, pasti enggak? Tuhan. Kan kata kamu tadi maha kuasa. Berarti dia bisa menjadi seperti manusia. Bisa menjelma apa aja gitu Mbak ya? Bisa, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kehendaknya. Terus yang Kayak kamu nih Alpati. Kamu bisa makan apa aja kan? iya, Iya, tapi kan kamu bisa milih untuk nggak makan kan? iya. Nah Itu itu. kan sesuai, itu kan yang di dunia kan banyak sekali itu Mbak. Banyak sekali itu makhluk ada binatang, ada manusia, ada batu. Kenapa menjalmannya cuma jadi manusia itu? Iya, karena dia hendak menyelamatkan manusia. Dia menghukum dosa dalam manusia. Karena Yesus itu menghukum dosa dalam daging. Makanya dia menjadi daging. Itu, dia mau mengalahkan manusia, mengalahkan dosa dalam tubuh manusia. Supaya dia bisa menolong semua manusia untuk mengalahkan dosa dalam daging gitu. Jadi nggak bisa berubah selain jadi manusia? Tadi saya bilang, kamu juga bisa makan tapi kan itu nggak kebutuhanmu. Ya kan Ada di dunia tujuannya, kan ada tujuannya kamu makan. Nah, Tuhan saya kenapa dia menjadi manusia? Ada tujuannya. Tujuannya itu tadi, untuk menghukum dosa dalam daging. Cara menghukum dosa dalam daging gimana? Ya dia jadi daging, jadi manusia, makanya dibunuh itu kemanusiaannya. Gitu. Dia menghukum dosa itu dalam penyaliban. Gitu. Menjatuhkan hukuman atas dosa. Karena dosa itu melekat pada daging, pada tubuh manusia. kasihan dong Pak, tuh Tuhan dibunuh itu Pak ya, bisa dibunuh Tuhan tuh ya. Kan dia bangkit, lebih kasihan udah mati nggak bangkit. Lebih menyedihkan kalau manusia ini semuanya nanti mati nggak bangkit-bangkit. Lebih bagus dia mencontohkan dulu itu, nanti kamu bisa saya bangkitkan, maka kamu pun bisa dibangkitkan. Yang kasihan itu adalah manusia yang sudah tahu Tuhan itu bisa membangkitkan dia, tapi nggak mau kamu sembah. Ini sangat-sangat kasihan sekali orang yang menuhankan Tuhan yang nggak bisa membangkitkan manusia. Itu Bang, sebenarnya. Karena memang Tuhan itu mengasihi manusia. Karena dia maha kuasa, kan dia bangkit kembali. Dan tidak mati lagi. Dia mau membuktikan kepada orang-orang, hai kamu manusia, aku yang nyembah, yang menciptakan kamu, aku yang membangkitkan kamu. Makanya dia ngasih bukti gitu. Jangan kamu menyembah
ilah-ilah di dunia ini yang nggak bisa membuktikan dia membangkitkan manusia. Jadi Yesus itu kenapa dia mati? Dia mau membuktikan kepada manusia. Seperti itu. Jadi kan banyak Tuhan di dunia ini ngaku Tuhan, bisa bangkitin, bisa ini, bisa itu, tapi itu kan omongan doang. Ya miris kalau ada manusia percaya sama Tuhan yang nggak bisa ngebuktiin apa-apa. Itu jadi Tuhan bisa jadi manusia, bisa. Manusia nggak bisa jadi Tuhan, Bang. Jangan dibalik-balik, ya kan? Jangan dibalik, kan tadi udah saya bilang. Manusia itu nggak pernah bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia. Kenapa? Karena manusia terbatas. Dia itu Tuhan, tidak terbatas. Dia bisa menjadi apapun. Gitu. Jadi jangan disamain. Kayak abang nih, kayak Bang Alpati ini kan manusia, terus jadi guru. Bang Patih manusia bisa jadi guru, tapi bukan artinya guru itu jadi Bang Patih semua. Itu kan nggak bisa. Jadi tidak boleh sama dengan gitu. Paham ya? Selain mencipta, selain bangkit menyelamatkan manusia, Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta. Itu yang diciptakan Yesus itu apa aja, Mbak? Bisa disebutkan? Tahu. Nih, semua yang diciptakan Yesus itu, ya, langit dan bumi, ya. Tumbuhan, benda-benda penerang, cakrawala itu, hewan, yang terakhir itu manusia. Kita semua ini diciptakan oleh Tuhan Yesus, termasuk abang. Tapi kan abang maunya nyembah Tuhan yang lain, yang tidak bisa membuktikan bahwa dia Tuhan, gitu. Coba kamu buktikan dulu Tuhanmu itu ada. Bisa nggak? Bisa nggak kamu buktikan Tuhanmu ada? Ya. Coba kamu bisa buktikan nggak Tuhanmu ada? Tuhan saya ada. Bisa nggak kamu buktiin? Sebelumnya, iya, yang sebelum Yesus lahir itu kan sudah ada sudah ada dunia ini, Mbak. Saya tanya, kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Saya bukan menyuruh membuktikan dunia ini. Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu itu ada? Itu dulu. Bukan, ini secara nalar aja, Mbak. Iya, secara nalar kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu? Jangan membuktikan dunia gitu loh. Nggak bisa. Ya itu kan matahari kan sudah. Saya suruh kamu Yesus membuktikan Tuhanmu, bukan membuktikan matahari. Kamu bisa nggak membuktikan Tuhanmu ada? Sekarang Mana? Tuhan Mbak itu. Lah kamu dulu. Tuhan saya udah membuktikan dia ada, datang kepada para nabi dan para rasul. Nah Tuhan kamu buktikan dulu ada nggak? Jangan ngomongin bumi, jangan ngomongin matahari. Saya suruh Iya, Tuhanmu itu membuktikan dirinya sendiri. Kalau Tuhan saya, Mbak, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Kata siapa? langit dan bumi. Kata Ya, siapa? Ya bukan. Kata siapa saya tanya? Kata siapa dia menciptakan langit dan bumi? Karena gini, Mbak. Kata ini kan siapa? secara Saya logika. tanya dulu kata siapa? Apakah dia ngomong sendiri kepada Ya, kata manusia? saya secara logika. Loh, secara logika sebelum gimana? Yesus lahir. Bang, kalau secara logika yang menyembah Tuhanmu itu kan baru ada di abad ke-7. Abad 1 aja nggak ada yang nyembah dia. Bukan. Coba kamu buktikan. Logika Coba aja, kamu Mbak, buktikan ya. adanya. Sebelum Yesus lahir itu sudah ada dunia, Mbak. Oke, buktikan aja ada penyembah Tuhanmu di abad ke-1 dengan agama Islam. Buktikan aja agama Islam itu ada di abad 1. Ada nggak bangsa yang beragama Islam yang menyembah Tuhanmu di abad 1? Itu aja dulu, nggak usah jauh-jauh ke Adam. Coba. Sekarang, Abad Mbak, 4 deh, abad 4. Saya diskon abad 4. Abad 4 sudah ada belum yang menyembah Tuhanmu itu dalam agama Islam? Saya diskon lagi deh, abad 5 ada nggak? Ah, udah, makasih ya. Makasih. Ya emang susah membuktikan, jadi jangan bilang narasi apapun it's okay, yang keren-keren narasinya apa, tapi buktikan dulu ada gitu. Kalau Tuhan Yesus itu kan tadi udah saya bilang, dia bukan hanya saja membuktikan dia ada, tapi dia membuktikan dia itu kuasanya ada gitu. Selain dia ada, kuasanya ada. Ini, jadilah smart people gitulah. Jadi orang yang cerdas gitu dalam memilih agama. Saran aku sih itu. Akan sangat kasihan sekali kalau kamu itu udah menyembah sesuatu tapi nggak bisa dibangkitin. Sedih. Asli. Ini saya mau pakai logika gitu loh. Kalau nggak mau pakai logika ya gimana?
Nanti aku jadinya Agnes Monica. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Nah gitu. Di langit ada matahari. Di langit ada... Halo, Alrio. Halo Kak, Kak Agatha, selamat malam. Ya, selamat pagi. Silakan mau bertanya apa? Ya, ini Kak saya mau tanya, ini dalam Matius 6 ayat Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32 Kak, sama Nah, dibacain Matius dulu. 7 ayat... Dibacain dulu. Oh iya Kak. Sabar ya Kak, baca Kak. Matius 6 ayat. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Silakan. Duh. Ini Kak, ayat 31. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Terus ayat pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-3 sampai ke-4. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Kalau saya lanjut kayaknya ke-5 Kak. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Oke. Itu Kak. Yang mau kamu tanya apa? Saya bingung Kak dengan ayat ini Kak. Bingung. Maksudnya? Iya Kak. Bisa Yang mana yang jelaskan? bingung? Yang mana yang bingung? Iya Kak, maksud dari ayat ini Kak. Ayat yang mana? Yang Matius. Yang Matius, ya ayatnya yang Matius pasal 7 ayatnya yang ke Iya. 3 sampai yang ke-5. Di Matius 7 itu dikatakan, kamu tuh nggak usah khawatir. Jadi kamu nggak usah khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Karena semua itu juga yang dicari bangsa-bangsa. Makanya kamu kalau jadi orang Kristen, jangan pindah agama demi baju, demi minuman, demi makanan, demi perempuan. Karena orang yang nggak pindah agama juga bisa dapat itu. Paham nggak? Itu maksud Matius 7 tadi. Jadi jangan kamu pula tidak jadi Kristen gitu. Tidak jadi Kristen hanya gara-gara harta, hanya gara-gara perempuan. Karena orang ateis juga itu bisa dapat harta dan dapat perempuan. Itu loh. Jadi untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan aja mereka bisa dapatkan itu. Terus kenapa kamu yang udah punya Tuhan, yang bisa menyediakan itu semua, kamu khawatir? Itu maksudnya. Lalu yang di ayat yang terakhir kamu katakan tadi, kamu itu nggak usah ngomongin dosa orang, dosamu aja banyak. Lebih bagus kamu memperbaiki diri sendiri daripada kamu ngomongin dosa orang. Itu maksudnya. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Ada banyak. yang mau ditanya? Itu saja Kak. Terima kasih Kak. Tuhan memberkati. Nah. Oke, naik aja orang biasa. Makanya saya bilang, lu tuh jangan gara-gara pria tampan, perempuan cantik, tinggalkan Tuhan Yesus. Kamu tuh bisa dapat itu, orang yang nggak beragama aja bisa dapat itu. Lu ngapain nggak meninggalkan agama lu demi itu semua? Oon, namanya Oon. Bener nggak? Karena keoonanmu, kamu khawatir, nanti aku nggak ada kesempatan lagi dapat cowok ganteng, dapat cewek cantik. Udahlah, nggak apa-apa. Aku nggak jadi Kristen, ganti agama. Oon banget, gitu. Tuhan itu tahu apa yang kamu butuhkan. Nah, itu. Makanya, jangan mau kaya, terus
tinggalkan Tuhan Yesus. Lu bisa kaya kok, bisa kaya tanpa punya agama gitu. Jadi lu sekali-sekali jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus demi uang, demi wanita, harta, tahta, parjaha gitu. Itu maksudnya. Lu nggak usah khawatir, Cok. Karena itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Naik aja bang orang biasa. Tompelnya gemes banget. Silakan bang. Halo, selamat malam Kak. Ya silakan. Kak, mau nanya dikit ya. Boleh bang. Yang ada sama kita sekarang kan ya, termasuk Alkitab maupun Al-Quran itu kan semuanya dicatat oleh manusia Kak ya. Benar nggak sih? Apa? Agak putus-putus di tempat gua. Ulang lagi, ulang. Alkitab maupun Al-Quran, nah itu Potek-potek suara lu bro. tantangan manusia. Alkitab maupun potek-potek, Al-Quran. potek-potek putus-putus di tempat gua. Ya, jaringan aku di sini jelek Kak, di pedalaman soalnya. Ulang lagi. Al-Quran dan Alkitab itu kan semuanya tulisan tangan manusia. Benar nggak sih? Saya nggak ngikut, saya nggak ngurusin Al-Quran. Kitab saya aja, saya nggak ngurusin. Iya ya, anggap aja kita bahannya Alkitab aja ya. Takutnya kalau aku hanya Ya. mempertanyakan Alkitab aja kan takutnya nggak fair ya. Nah, Emang fair, itu semuanya emang fair. Tunggu. Justru fair kalau kamu nanyanya tentang Alkitab aja di tempat saya. Nggak Oke. fair kalau saya bicarain Al-Quran karena itu bukan narasi agama saya. Gitu. Oke. Gini Kak. Itu kan ditulis oleh manusia, tangan-tangan manusia ya, bukan kedebuk dari langit yang jatuh terus Ya. Ditulis manusia atas perintah Allah. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan itu yang tertulis itu benar perkataan Tuhan atau perkataan Allah? Karena Dan setiap bukan dari tulisan isi- itu, ya, karena setiap tulisan itu terjadi, makanya dituliskan. Itu peristiwa yang terjadi yang dituliskan. Alkitab Oke. itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke. Di dalam Alkitab itu kan juga ada nubuatan Kak ya. Nubuatan itu salah satu, anggap aja kata bahasa kita sekarang, prediksi, betul nggak sih? Bukan, nubuatan itu yang terjadi saat itu dan yang akan datang. Nah, itulah yang akan datang itu kan anggap aja itu Terjadi masih yang prediksi ya. saat itu juga yang akan datang. Mhm. Jadi ketika Nah. Musa membelah lautan, ya itu terjadi saat itu. Itu Musa Oke. membelah lautan itu juga nubuatan soalnya. Ya, terus yang terjadi yang akan datang nih misalkan, ada nggak Kak di dalam Alkitab itu misalkan untuk kepastian mungkin dunia ini berakhir gitu? Semua yang ada di dalam nubuatan itu terjadi. Dan itu disaksikan. Nggak ada yang nggak terjadi. Maksudnya Gimana? angka pasti, contohnya kita ngomong dunia kiamat aja lah. Sekarang kan belum ada yang angka pastinya gitu. Dunia itu udah pernah kiamat di zamannya Nuh. Itu kan udah pasti terjadi. Oh iya, itu. Udah, semuanya Di tuh masa udah. kita sekarang ini kiamat nggak Kak? Nanti itu sudah terjadi dan nanti itu akan terjadi. Iya, itu akan terjadi, cuma nggak ada angka pastinya ya untuk ke depan. Oke, kalau kamu bilang nggak ada angka pastinya, tiap hari itu ada kiamat. Iya, yang lagi putus cinta dunia ini. Ketika kamu mengakhiri hidupmu, itu kiamat. Itu kiamat bagi pribadimu. Ya betul. Ya udah, apa yang nggak terjadi? Semua udah terjadi. Ya itulah makanya aku bilang yang pengen aku tahu ya, mau dari agama manapun tuh dalam hitung-hitungan matematika itu kan ada hitungan pastinya ya, 1 tambah 1 ya 2 gitu. Jadi kalkulasi itulah yang pengen aku tahu dalam sebuah agama, maupun agama manapun. Aku tidak Kamu Tidak pilih-pilih. waktu SD belajar agama dengan belajar matematika disatuin nggak? nggak dipisah. Ya kamu kalau bilang menghitung kalkulasi 1 tambah 1, kamu temukan itu di mata pelajaran matematika, bukan di mata pelajaran agama. Nah ini kamu juga harus Betul, Kak. memilah-milah gitu.
Makanya sampai sekarang saya belum mengimani agama manapun karena belum saya dapat rumusnya 1+1 jadi 2. Rumus apa? Sudah dapat lah rumusnya. Iya. 1+1 di matematika. Ya di matematika, kalau di agama hidup dan mati ini kan kita baru hidup aja belum matinya. Kalau kamu bilang kamu di hidup ini belum matinya, kamu sudah mati. Ya itu. Kamu Kalau sekarang ini belum- bahkan sekarang ini kamu sudah mati. Kamu nggak menyadari itu? enggak. Mati itu artinya kamu terpisah dengan Allah. Sampai detik ini kamu itu terpisah dengan Allah. Buktinya adalah Allah itu kudus, kamu berdosa. Kamu nggak mungkin bersatu dengan Allah karena sampai detik ini kamu masih bikin dosa. Ini mungkin yang secara matematika kamu nggak sadari. Ya bisa jadi. Bukan bisa Cuma jadi, emang itu fakta. Itu fakta ketika kamu itu tidak bersatu dengan Allah, kamu itu sudah mati. Ya. Mati itu artinya gitu. Kamu Kamu terpisah dari sumber hidupmu gitu. Tapi kan aku masih hidup, Kak. Coba kamu cabut rumput persekian detik, itu dia nggak langsung jadi debu tanah, tapi dia butuh waktu. Kamu pun sebenarnya sudah mati, tinggal nunggu waktu kamu itu menyatu dengan tanah. Sama seperti rumput yang kamu cabut, dia akan segar dalam beberapa jam, tapi nanti lama-kelamaan dia akan kering dan menjadi tanah. Kamu juga sebenarnya sedang menunggu menjadi tanah kembali, karena itulah kodratmu. Ya. Dan satu lagi Kak, kita yang hidup di dunia ini kan dari lahir sampai kita mati. Apakah perhitungan dosa itu saat kita mungkin dari kecil ini kita sering nakal gitu sampai dewasa, atau udah saat menjelang mati ini kita menjadi orang baik misalkan, apakah Tuhan tetap menghitung dosa kita atau gimana? Dosa itu tidak dihitung. Dosa itu dijatuhkan punishment, penghukuman. Dosa tidak pernah dihitung. Tetapi setiap orang berdosa imbalannya adalah mati. Makanya tadi kenapa dosa itu imbalannya mati? Karena dosa itu sesuatu yang tidak kudus. Kalau kamu tidak kudus, ya kamu mati. Makanya kenapa Allah itu kudus? Karena dia tidak mengalami kematian. Sebab dia kekal. Makanya mungkin Nah, dari situ Kalau kamu ya, tadi kan kamu mau cari rumusan hidup ya, tentang hidup dalam agama gitu kan, rumusan matematika 1+1. Oke, saya tanya, kamu ada berapa? aku ada satu Kak, Mungkinkah kamu satu? satu-satunya kata mamaku anaknya yang kayak aku. Oke, saya setuju kalau kamu itu satu-satunya. Saya pun satu-satunya. Yang modelan kayak kamu pasti cuma ada satu, enggak. Walaupun ada kembaran identik itu tidak akan sama. Ya Bahkan betul. dari print fingernya juga akan berbeda. Semua masing-masing manusia itu satu-satu. Tapi kalau saya bilang gini, saya satukan. Ini bisa saya sebut satu nggak? Yang ini sama ini beda nggak sih? Coba kamu lihat. Beda? Bisa nggak kalau saya satukan gini namanya satu? Enggak. Bendanya beda. Beda. Ya. Berarti ini secara definisi, secara logika, secara matematika, ini gimana? Ada 3 atau ada 1? Ada 3. Secara matematika ada 3 ya. Mm-mm. Karena ini berbeda dengan ini berbeda dengan ini. Ya. Tapi kalau saya gini kan, jadinya secara matematika satu himpunan, Ya bisa jadi satu rumpun. bukan satu rumpun. Dalam matematika bukan rumpun, himpunan. Mm-mm. Pernah belajar matematika dong? Kamu kan tadi mau belajar matematika. Iya. Makanya ini sedang belajar Kak. Oke, ini satu himpunan dong. Karena disatukan, ini satu himpunan aksesoris namanya saya bilang. Satu himpunan aksesoris. Sekarang saya tanya, ini terdiri dari 3 yang berbeda dalam satu himpunan. Oke? Setuju secara matematika? Setuju? Oke. Kamu tadi mengaku dirimu satu. Setuju? Yes. Oke. Saya tanya, suaramu sama tidak dengan badanmu? Beda? Anggap ini suara. Dengan badanmu beda. Beda? Ini suara, ini badan. Nafas sama nggak dengan badan? Beda? Dan beda. Kamu saja tadi ngaku satu, padahal kamu satu himpunan yang terdiri dari 3 realita yang berbeda.
Bukan hanya 3 kayaknya ya. Ada mata, pikiran. Kan tadi saya bilang badan. Badan itu semua mencakup. Pikiran itu semua yang kamu kata-katakan. Nafas kamu itu mencakup dengan apa yang kamu keluarkan dari hidungmu setiap saat. Jadi jangan mata lagi. Kalau udah saya bilang tubuh secara utuh, kamu pernah lihat mayat, satu mayat, yaitu tubuh secara utuh itu satu. Tanpa mayat adalah tubuh satu secara utuh tanpa roh dan tanpa pikiran. Setuju? Setuju. Oke, kita kembali ke matematika. Ada pikiranmu yang kamu keluarkan melalui suara, karena pikiranmu itu dinyatakan melalui suaramu yang keluar. Oke. Ada rohmu, ada tubuhmu. Ya. Kamu adalah 3 dalam 1. Karena kamu dalam satu himpunan manusia, terdiri dari realita. Realita itu saya bilang bahasa Indonesianya keberadaan nyata. Ya kan? Realita itu kan ada, really ada keberadaan yang ada nyata. Nah, realita suaramu itu benar satu. Karena berbeda dengan ini, tentu saya nggak bilang ini sama dengan ini sama dengan ini, kan nggak, karena berbeda. Dan realita pikiranmu itu satu, realitas nafasmu atau rohmu itu satu, realita tubuhmu itu satu. Kamu mau merumuskan ini dalam matematika nggak? Kalau saya mau, tubuhnya satu kali, nafasnya satu kali, pikirannya satu kali, maka kamu baru boleh mengaku satu. 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. Iya, itu kamu. Jadi kalau kamu tanya dalam agama, ada nggak ilmu eksaknya? Ada. Itu tadi. Roh Allah 1 kali, firman Allah 1 kali, Bapa 1 kali, maka Allah saya 1. Oke. Nggak masalah, itu pendapat kakak, aku nggak Ini akan bukan bantah. pendapat. Ini bukan pendapat. Tapi ini adalah logika. Kamu pernah lihat bangun datar segitiga, bangunnya itu ada 1. Tapi kita kenapa bisa tahu untuk mengukur luas itu? Luas sama dengan lebar kali tinggi. Secara eksak satu bangun datar bisa kita pakai luas, lebar, kali tinggi. Ini 3 hal yang berbeda untuk menemukan satu luas bangun datar. Bukan bangun ruang. Bangun datar. Dari satu segitiga aja kita bisa menemukan ada luas, ada tinggi, ada lebar. Sudah eksak. Ya. Sudah logika. Sudah pakai rumus. Sudah. Tentu. Dalam iman saya semuanya pakai logika. Ya. Karena Ya nggak masalah kak. Karena Allah itu adalah logos. Logos itu artinya ilmu. Makanya ada biologos, biologi, bio dan logos. Ilmu tentang kehidupan. Dan Tuhan saya adalah sumber dari hikmat, sumber dari ilmu. Gimana? Bisa diterima kak. Nah, nggak bisa diterima semua kok. Cuman aku mau nambah sedikit lagi kak. Tadi kan kita sempat membahas tentang dosa ya. Kebetulan kalau orang kayak seperti saya ini, orang yang nggak percaya dosa, karena nggak percaya agama, jadi nggak percaya dosa juga. Kalau kamu bilang kamu tidak percaya dosa ketika kamu melanggar rambu lalu lintas, kamu sudah melakukan kesalahan. Dosa itu adalah kesalahan, ketidaktaatan. Jadi kamu nggak bisa bilang tidak percaya ada dosa, karena dosa itu ketidaktaatan, pelanggaran. Itu nyata. Walau kamu belum melihat Tuhan, tapi dosa itu nyata. Ketika kamu mencuri, ada punishment untuk kamu dosa, kamu melanggar. Sekalipun kamu tidak percaya Tuhan, tapi Tuhan dinyatakan dalam hukum manusia. Gimana kamu mau tidak mengakui dosa? Nggak masalah juga kak. Cuman gini, dosa itu siapa sih yang ciptakannya kak? Dosa bukan diciptakan. Dosa itu adalah perbuatan manusia melanggar hukum Tuhan. Itu dosa. Tuhan bisa nggak mencabut watak-watak orang yang jahat itu? Misalnya orang yang suka berbuat dosa itu dibuangin gitu loh. Bisa. Bisa ya.
Bisa. Terus Bahkan Tuhan sudah menghukum dosa dalam daging. Jadi seharusnya dosa udah nggak ada lagi dong. Dosa sudah tidak ada lagi. Bagaimana kamu mengatakan ketika ada pelanggar lalu lintas dihukum satu orang, maka pelanggar lampu lalu lintas nggak ada lagi? Gimana? Gimana caranya? Kamu melanggar traffic light, terus kamu dihukum, berarti nggak ada lagi pelanggar. Lu manusia masih banyak yang melanggar. Itu yang kamu tanyakan kan? Apa logikanya? Ayo, yang lebih seru Ya kan lagi Tuhan kan pertanyaannya. ibaratnya dia kan nih, manusia ini kan ciptaan dia ya. Menurut keyakinan orang yang beragama, diciptakan oleh dia. Hah? Dosa juga, perbuatan baik juga Tuhan yang menciptakan, bukan? Kan Tuhan yang menciptakan akal dan pikiran manusia ya. Kalau kamu bilang menurut orang yang beragama, apa tadi? Ulang. Menurut kepercayaan orang beragama, akal serta logika manusia ini kan diciptakan oleh Tuhan. Seperti omongan kakak tadi, pikiran disalurkan melalui suara. Lalu? Benar nggak sih? Lalu? Nah, kenapa harus Tuhan menciptakan akal-akal busuk untuk manusia gitu loh? Kenapa nggak diciptakan? Tuhan tidak pernah menciptakan akal busuk. Tuhan menciptakan kamu itu baik. Sebagaimana manusia begitu lahir, dia baik. Tidak ada manusianya sendiri karena punya akal, dia memberontak. Jadi Tuhan itu sejak semula menciptakan manusia itu baik. Cuman karena manusia itu dikasih perangkat akal, dikasih perangkat berpikir, hasrat, kemauan, atau kehendak, manusia itu sendiri yang melakukan dosa. Jadi bukan Tuhan yang memaksa kamu berbuat dosa, kamu sendiri udah dikasih perangkat akal tapi tidak gunakan dengan benar. Oh ya. Jadi kalau manusia berdosa itu salah siapa, Kak? Salah kamu. Oh, salah aku ya. Ya iya, kalau kamu berdosa, ya itu salah kamu. Ya kali salah Tuhan. Tuhan saya nggak nyuruh kamu berdosa. Tuhan saya itu menciptakan kamu itu baik. Seperti bayi yang baru lahir itu baik. Terus tiba-tiba kamu jadi penjahat, udah besar, itu pilihanmu. Manusia itu memilih, kan udah dikasih perangkat kehendak tadi. Pikiran. Hasrat. Nah itu.